Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Andrean, tentunya hanya di Andrean Official YouTube Channel. Pada video kali ini bertemakan tentang afirmasi positif untuk 2025. Sebelum 2024 ini berakhir dan berganti menjadi tahun 2025, kita perlu mengevaluasi diri apa saja kesalahan-kesalahan yang udah eh, kita lakukan yang tidak bisa lagi kita kontrol, hanya menjadi pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk menjadi lebih baik di tahun 2025. Mudah-mudahan dengan kita mengambil sisi positif pelajarannya, kita bisa konsisten memperbaiki diri, memperbaiki pola pikir, memperbaiki apa yang sudah tidak bisa lagi kita kontrol, yang sudah berlalu, kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu, kita berbenah diri, belajar menjadi lebih baik. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa follow sosial media gua, Instagram dan TikTok gua. Oke. Pada tema video kali ini yaitu afirmasi positif untuk 2025. Kita mengingat 2024 ini sudah akan meninggalkan kita, sudah akan berakhir dan akan berganti tahun 2025. Segala kenangan-kenangan positif ataupun negatif sudah akan berlalu dan akan menjadi kenangan dan akan membuka lembaran baru lagi di tahun 2025. Sebelum itu kita perlu tahu apa saja kesalahan-kesalahan negatif yang sudah kita lakukan. Semoga di tahun 2025 bisa kita ambil pelajarannya dan kita bisa perbaiki di tahun 2025. Kita tanamkan di alam bawah sadar kita bahwa kita mampu memperbaiki semua itu, semua atau segala pencapaian yang belum tercapai di tahun 2024. Kita yakin, kita tanamkan di alam bawah sadar kita, afirmasikan positif, selalu programkan, kita ubah program mindset kita, pikiran kita, selalu berpikir positif bahwa kita bisa, kita akan wujudkan di tahun 2025, kita akan wujudkan 2 tahun yang akan datang lagi, kita akan wujudkan 3 tahun yang akan datang lagi, terserah sesuai afirmasi positif kalian. Tetap kita harus tanamkan di alam bawah sadar kita, kita programkan hal-hal positif yang membuat yang tadinya sebelumnya kita itu ingin melakukan sebuah pencapaian, tetapi kita selalu merasa ragu, selalu berada di ambang keraguan, mau lompat atau enggak, mau ngelakuin atau enggak, mau maju atau mundur. Kita ragu, kita tanamkan, kita harus maju, kita harus ngelakuin, kita harus yakin, pasti bisa. Semua dibalik harapan tak luput dari kekecewaan, jadi kita harus siap juga mengalami kegagalan lagi. Di setiap proses pasti ada kegagalan. Tetapi alangkah baiknya kita ambil sisi kegagalan itu, yaitu dari segi pelajarannya apa saja yang belum bisa menjadi maksimal. Mari kita pasti bisa memaksimalkan ini di tahun 2025. Oke, kalau di sini gue bukan sebagai mentor kalian, oke?
gua juga bukan ingin mengajari kalian, tetapi ingin mengajak. Yuk sama-sama kita tanamkan afirmasi positif pada pikiran kita. Kita programkan hal-hal positif di dalam pikiran kita. Dan kita harus tetap fokus dan konsisten. Segala pencapaian-pencapaian yang ingin kita capai, semoga kita bisa yakin, kita bisa gapai itu. Contoh, gua ingin capai 1 miliar sebelum umur 28 tahun. Jadi kita harus yakinkan dulu di alam bawah sadar kita harus bisa yakin bisa kita mencapai 1 miliar sebelum 28 tahun. Dan kita harus mikir, kita perbaiki mindset kita gimana caranya menggapai atau mencapai tujuan kita itu. Atau juga gua ingin sukses di tahun 2030. Jadi kita harus yakin kita bisa gapai di kesuksesan di tahun 2030. Mulai start tahun 2025 kita fokus, kita konsisten, yakin kita bisa terus. Berarti 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, berarti 5 tahun kita pasti bisa. 5 tahun kita pasti bisa capai. Pasti bisa capai. Yakin. Dan lakukan konsisten, action dan konsisten. Yakin, gua, lu, kalian yang nonton juga pasti bisa. Yuk kita sama-sama kita afirmasikan positif pada alam bawah sadar kita bahwa kita bisa. Buang jauh-jauh pikiran negatif yang membelenggu kita, yang meracuni pikiran kita, yang tidak bisa membuat kita maju. Kalau kita terus-terusan diambang titik ketakutan, nah kalau kita sudah ada di titik ketakutan ini, kalau kita nggak berani lompat, ya kita akan mati. Atau kita akan stagnan, begini-begini saja. Makanya kita sudah ada di ambang titik ketakutan ini, bisa nggak bisa, mau nggak mau, kita harus lompat. Yakin segala atau semua nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita maksimalkan, kita yakin, kita tetap usaha dan terus berdoa, kita pasti bisa gapai segala atau semua cita-cita yang pengen kita capai. Oke? Gua pengen tarik ke belakang sedikit tentang cerita gua, oke? Karena dari tahun 2020 sampai tahun 2024 awal lalu, gua sudah menyelesaikan kontrak 4 tahun kerja di Jepang. Dan itu pun banyak, nggak cuma gua sendiri, banyak ada banyak teman-teman yang sudah merasakan juga seperti gua. Mereka menyelesaikan kerja di Jepang setahun, 2 tahun, 3 tahun menyelesaikan kontrak, ataupun setahun, 2 tahun, 3 tahun nyambung kontrak. Akhirnya mereka pulang, mereka bingung mau ngapain di Indonesia. Dan pada akhirnya sama seperti gua lagi, mulai dari nol lagi, berangkat lagi ke Jepang, mulai dari nol lagi, kerja lagi, mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu. Oke, buat teman-teman yang seperti gua, kerja selesai kontrak 4 tahun, pulang, yang tadinya awalnya punya tujuan berangkat awal nih, punya tujuan, akhirnya belok dan
ujung-ujungnya di akhir kontrak, sudah selesai kontrak, pulang ke Indonesia, bingung mau ngapain. Karena apa? Yaitu mindsetnya belum terbuka. Ilmu, skill, minim. Tidak memiliki skill, kurangnya ilmu, mindsetnya masih buruk. Oke, lu juga yang ngerasain seperti gua, kita harus mulai dari nol lagi. Kita yakin kita pasti bisa capai apa mimpi-mimpi kita yang kemarin kita impikan tetapi belum mampu kita wujudkan. Mari di titik ini, lu sekarang ini berada di titik antara lompat atau berhenti di titik ini. Kalau kita nggak lompat, ya kita mati. Atau kita lompat, kita selamat. Oke? Tentukan tujuan, apa yang akan lu capai, dan gue juga sudah menentukan tentunya apa yang ingin gue capai. Mudah-mudahan gue bisa, kalian yang nonton bisa menerapkan afirmasi positif ini. Yakin, lakukan action, konsisten, fokus, jangan lupa berdoa. Yakin kita bisa capai semua impian kita. Kita pasti bisa bahagiain kedua orang tua kita. Kita bisa mendapatkan jodoh yang sesuai yang kita inginkan, dan semoga berhasil. Mari kita terapkan. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, yang udah support channel gue Andrian Official, thank you. Tolong tuliskan komentar next gue harus ngonten apalagi. Kekurangan-kekurangan atau saran tolong tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi gua dan juga bagi kalian yang nonton. Oke? Terima kasih. See you next time. Bye-bye.